Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah. Nah, untuk capaian pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah, Misak al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah sebagai inspirasi dalam mewujudkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang pertama yaitu turunnya surat Al-Fat ayat 48. Surat Al-Fat ayat 1-3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza, yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Quran Surat Al-Fat ayat 1-3. Tak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaan kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Terus yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yang terakhir, dari ketiga usulan tersebut, kaum kafir Quraisy memiliki alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy, apalagi selama dalam perjalanan pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah.
faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syarab dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan berdatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang masuk di masjid maka dia aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang semakin demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan. Jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah, mereka telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Dalam kesepakatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah. Akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyyatu. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad, perjuangan mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terima kasih. Itu saja untuk penyampaian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.